Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama di pagi hari ini membuka hati kita untuk terima lawatan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena kemampuan dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan semata. Haleluya. Kita buka hati, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Sehingga kami Tuhan bisa hadir di tempat ini ya Bapa, untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, untuk mengalami kasih-Mu Tuhan. Biarkan lawatan-Mu terjadi ya Bapa di tengah kami ya Bapa. Biarkan hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah kami ya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah kami ini ya Bapa dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar terjadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarkan Engkau berkarya Tuhan di setiap ibadah kami ya Bapa. Dan tanpa satu pun yang terlewatkan Tuhan. Dan semua mengalami Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat para jemaat-Mu mungkin yang masih ada dalam perjalanan Bapa. Engkau tibahkan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Biarkan jemaat-Mu Tuhan Yesus tiba dan bersekutu bersama dengan kami Tuhan. Mengalami Tuhan berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan secara online atau streaming ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu juga terjadi terhadap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini. Kami serahkan setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus kami bisa mengimpartasikan Bapa kuasa-Mu Tuhan terhadap jemaat-Mu ya Bapa. Berkati pelayan-Mu, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Dan setiap Tuhan Yesus, iblis ingin mencuri kemuliaan-Mu, ingin mengganggu Tuhan konsentrasi kami, ingin mengganggu fokus kami Tuhan. Kami sehati, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang kami alami di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku dengan kasih-Mu.
hatiku seperti hatimu. Kudus makanan. Yes, Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Bentuk hati kami Bapa. Haleluya. Dan ku menjadi ciptaan bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Serupa dengan gambar. Mari jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri.
Ampuni kami Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Pujian ini dari awal, saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Katakan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan yang setia. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, mau bersorak, bernyanyi, melompat bagimu. Yang siap katakan amin. Haleluya. Baik saudara, kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Kita mau mengalami kasih Tuhan. Mari
bandingan dan tiada duanya Yesus. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatan, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Ya, katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seandingan. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada kesudahan. Musik memuji Tuhan, mari kita bergoyang saudara. Mari yang percaya yang hadir di sini, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika. Yesus Tuhanku. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Haleluya. Saya di jemaat Tuhan sangat excited dan sangat semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita lagu berikutnya. Yes, ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan. Amin. Mari kita angkat pujian ini saudara. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang
kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita dan kita pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu membangun hati saat ini, Yesus. Mari angkat pujian ini dari awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
ku rindukan. Ku rindukan. Amin. Saat dari hati kita katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu. Oh, sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja katakan, ku rindukan. Amin. Ku rindu Kau hadir di sini saat. Amin. Yesus. Ku rindu Kau. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Iya bala. Ku rindukan Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pikiran kami. Yesus, sembah Tuhan. Sembah, naikkan suaramu, naikkan suaramu, naikkan suaramu, sembah Tuhan. Tanda engkau merindukan Tuhan. Sembah, 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 sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Amin. Kami perlu. Ku rindukan roh kami. Ku rindukan. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau dengan pujian penyembahan kami Bapa, karena hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Sembah sujud kami di hadapan-Mu Bapa. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari apa yang menjadi kepentingan pribadi, tetapi biarlah ini adalah pesan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, lembutkan, Engkau ubahkan hati jemaat-Mu di tempat ini, biar menerima firman Tuhan, biar firman itu tertanam, tumbuh dan menjadi buah yang lebat untuk menanti kedatangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Karena kasih karunia Tuhan, saya yakin kita semua di sini ada sebagaimana kita ada. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Coba lihat kanan kirinya, buka sedikit maskernya, senyum. Kasih tahu, kamu cantik, kamu ganteng gitu ya. Amin. Kita sebelum khotbah saya ingin mengumumkan beberapa
ada sedikit pemberitahuan. Yang pertama, habis setelah acara ini nanti ada beberapa orang yang akan saya minta untuk tinggal untuk kita membicarakan mengenai Natal kita ya. Nanti kita ke formatnya seperti apa kita mau mengundang artis atau kita mau keadaan bakti sosial, nanti kita akan bicarakan. Terus yang kedua, di depan kita ada perjamuan kudus. Ya, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu saya ingatkan kembali bahwa perjamuan kudus untuk orang dewasa, untuk anak kecil yang belum mengerti baik yang buruk mungkin tidak diberikan dulu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa peringatan ini jangan sampai mendatangkan kutuk buat kita semua. Nah, kemudian untuk jemaat Tuhan yang mau dilayani untuk pembaptisan, baptisan ataupun penyerahan anak, ataupun misalkan ada ucapan syukur, silakan datang ke Pastor atau hubungi saya atau Evelyn untuk nanti kita akan layani. Ya. Lalu kemudian setiap minggu pertama kita akan panggil seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan. Nanti akan didoakan Ibu Gembala dan menerima souvenir bingkisan dari gereja. Nah, souvenir bingkisan dari gereja ini khusus untuk yang dewasa. Kalau yang anak-anak kita arahkan ke sekolah minggu, karena sekolah minggu juga sudah disiapkan bingkisan buat yang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau punya anak segera dibawa ke ruang sekolah minggu. Kalau ulang tahun bisa dapat hadiah. Ya, biasa anak kecil kan kalau lihat hadiah itu, aduh pengen banget. Nah, kita arahkan ke bawah supaya nanti yang besar sama yang kecil terpisah hadiahnya. Nah, itu saja pengumuman dari kami. Ya, kita siapkan hati kita lebih lagi dan saya yakin ada firman, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita masih sama, kita masih mengikuti apa yang Gereja Sinode GBI kita berikan. Nah, untuk tema khotbah yang diberikan bulan ini itu bertemakan membuang kebiasaan buruk. Ya. Nah, ternyata begini saudara, saya bertanya-tanya kenapa membuang kebiasaan buruk. Nah, ternyata pada saat kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita berpindah dari maut ke dalam terang, kita ternyata masih tetap membawa kebiasaan buruk. Ya, jadi kebiasaan itu namanya kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari yang kecil kemudian lama-lama menjadi biasa, namanya juga kebiasaan. Makanya tidak mudah, semudah kita mengucapkan Yesus itu Tuhan untuk membuang kebiasaan yang buruk. Betul. Makanya ada orang yang masuk menjadi pengikut Kristus, tapi masih banyak yang kelakuannya mungkin masih dalam proses, yang mungkin kelakuannya atau membawa kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, makanya bahkan bukan cuman siapapun yang berdiri di depan pun juga pada saat mengaku Yesus sebagai Tuhan, seringkali masih membawa kebiasaan buruk. Karena kebiasaan tidak bisa dirubah seketika. Betul? Makanya kita perlu belajar bagaimana apa saja yang menjadi kebiasaan buruk. Gitu. Ya. Makanya di dalam gereja karismatik GPDI, GBI itu mengakui ada 3 baptisan. Yang pertama apa? Baptisan air. Yang kedua baptisan roh. Yang ketiga ini masih perdebatan. Hanya kalau untuk kita karismatik, GPDI terutama dan GBI, sebagai adanya GPDI itu mengakui ada namanya baptisan api. Nah, baptisan api itu apa? Nah, inilah yang disebut dengan baptisan api. Penyucian atau apa? Pemurnian. Dari apa? Dari kebiasaan kita yang lama, sambil kita menunggu kedatangan Yesus, kita terus dimurnikan. Artinya apa? Kebiasaan buruk itu kita kikis. Ya, nggak mungkin kebiasaan buruk itu tiba-tiba hari ini kita mengaku Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba kita kemudian jadi pintar. Ada yang begitu? Ngomong Yesus adalah Tuhan, hari ini tidur besok jadi pintar. Nggak ada. Ya. Yang ada di sini yang saya pernah baca di Alkitab itu mujizat kesembuhan. Tapi mujizat dari bodoh jadi pintar sangat jarang terjadi. Karena kenapa? Pintar itu nggak cuman ditumpang tangan saudara Bapak Ibu ya. Atau misalkan ada orang yang suka ngegosip. Ya mungkin dia tiba-tiba percaya sama Tuhan. Tetapi biasanya kebiasaan gosipnya masih dibawa. Kan gitu ya. Gak mungkin tidur hari ini ditumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Aku nyahkan kebiasaan gosip. Nah ini kan kebiasaan orang karismatik biasanya. Menengking. Tapi besoknya hilang gak? Gak hilang. Ada orang yang itu datang ditumpang tangan. Kenapa kamu, apa mau didoakan? Saya ini kecanduan pornografi. Pastor, oh ya udah didoakan. Habis itu besok enggak. Ternyata tetap sudah bolak-balik tumpang tangan rebah, tapi tidak pulih.
Nah ternyata ada kebiasaan buruk yang kita bawa. Ya, makanya tidak salah kalau gereja karismatik mengatakan bahwa ada yang namanya baptisan api. Yaitu kita terus dimurnikan. Namanya dimurnikan pasti sakit. Ya. Makanya di firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Kita sering bergeser, saling mengikat satu sama lain, itu dalam rangka pemurnian. Seringkali kita ditantang untuk tidak egois. Itu mengikis apa? Keegoisan diri kita. Nah, sebagai seorang yang diselamatkan, mengapa kita harus membuang kebiasaan buruk? Begini saudara, kebiasaan buruk itu bisa menjadikan dosa yang lebih besar dan terus akan berlanjut membuat dosa-dosa yang selanjutnya. Nah, kebiasaan buruk ini juga bisa membuat hidup kita yang harusnya menerima berkat yang segini menjadi hanya menerima berkat yang segini. Harusnya kita menerima berkat yang berkelimpahan, tetapi kita terimanya netes. Nah, kebiasaan buruk inilah yang sering kali menghambat kita. Ya, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan. Saudara, Bapak, Ibu, saya kasih tahu ya, berkat keselamatan itu free, betul? Saat Tuhan mati di kayu salib, Yesus Tuhan kita mati di kayu salib, Dia bilang sudah selesai. Ada usaha kita di dalamnya? Tidak ada. Tetapi ada berkat Tuhan yang lain, apa? Berkat kelimpahan, kesehatan. Semuanya tidak gratis. Ada usaha kita di sana, ada campur tangan kita, ada bagian kita di sana. Saudara, kalau saya ibaratkan, saudara tahu cerita orang Israel keluar dari Mesir. Anggap Mesir itu adalah maut. Dia keluar dari tanah Mesir, sudah diselamatkan. Betul? Tapi ada janji Tuhan yang lain. Tuhan janjikan kamu akan keluar dari Mesir. Kamu akan keluar dari maut. Tapi ada janji Tuhan yang lain, apa? Kamu akan pergi ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kalau orang Israel itu enggak jalan, bisa ketemu enggak? Enggak ketemu. Nah, perhatikan, ternyata membuang kebiasaan buruk itu sama seperti orang Israel keliling 40 tahun. Ternyata sangat sulit mengeluarkan Mesir dari dalam hati mereka ketimbang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah, kita perlu identifikasi pagi hari ini. Karena kenapa? Seringkali kebiasaan buruk inilah yang tadi saya katakan. Membuat kita tidak menikmati berkat yang Tuhan telah siapkan. Membuat kita sebagai Israel rohani tidak mengecap apa yang namanya tanah Kanaan. Tidak mengecap apa yang namanya punya banyak susu dan madu. Tidak mengecap kelimpahan. Saya yakin saudara bapak saudara sekalian. Tidak ada Tuhan yang tidak ada jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan inginkan supaya kita menderita. Kalaupun Dia izinkan, ada maksud Tuhan di situ. Ingat, kalau kita menderita, Tuhan selalu siapkan matahari, Tuhan siapkan pelangi supaya kita melihat waktu Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, maka dari itu, saudara, membuang kebiasaan buruk ini sampai awal-awal Bapak gereja. Jadi saya sedikit cerita ke belakang sejarah. Awal-awal Bapak gereja abad keempat, ya, bercerita tentang kebiasaan buruk. Bahkan mereka melabeli kebiasaan buruk ini dengan yang namanya 7 dosa maut. Ada 7 dosa maut. Ini beda ya, jadi 7 dosa maut karena ada di Alkitab ada 6 yang dibenci Tuhan, bahkan 7. Tapi ini bukan 7 yang itu. Jadi Bapak gereja waktu itu yang namanya Evagrius Ponticus, dia membuat ada 8 sebenarnya. Jadi di abad keempat dia bikin 8 dosa maut. Kemudian di abad ke-6 sama Paus Gregoris I dirubah jadi 7. Ada 7 dosa maut. Nah, ini bapak-bapak gereja. Ya, jadi dalam gereja-gereja mainstream seperti gereja reformat, terus gereja Protestan, ini tahu 7 dosa ini. 7 dosa itu saya sebutkan. Yang pertama kesombongan, yang kedua ketamakan, yang ketiga iri hati, yang keempat kemarahan, keenam hawa nafsu, kerakusan dan kemalas. Kelima hawa nafsu, keenam kerakusan, ketujuh kemalasan. Nah, sebenarnya dosa ini tidak ada secara eksplisit di Alkitab. Tetapi kalau satu persatu kita bahas, semuanya ada di Alkitab, betul? Jadi jangan katakan tidak Alkitabiah. Semua referensinya ada di Alkitab.
Nah, saking waktu itu Bapak gereja melihat ini, kebiasaan ini sebagai sesuatu yang buruk sampai dikatakan ini 7 dosa maut. Karena bisa membawa kita ke dosa yang lebih di dalam. Nah, saya nggak akan bicara satu persatu. Karena semua 7 dosa itu semua punya referensi di Alkitab ada. Nah, anehnya pagi hari ini Gereja Betel Indonesia kasih judul membuang kemalasan. Amin. Jadi judulnya pagi hari ini membuang kemalasan. Nah, kita perlu tahu sebelum kita tahu kita membuang kemalasan, kita perlu tahu malas ini yang gimana sih? Ya. Apa sih ini malas? Bahasa kerennya sekarang itu malas turunannya apa? Mager, bukan mage. Mager, malas gerak. Gitu ya. Bukan mage, kalau mage nggak ada R-nya. Gitu ya. Jadi saya akan bicara tentang kemalasan, membuang kemalasan. Karena tema mingguannya itu membuang kemalasan. Ya, judul yang diberikan keren sebenarnya ya, keren banget ini. Tapi sebelum saya mau ke sana, saya mau kita begini, kita batasin dulu. Saya mau kita punya pemikiran yang sama mengenai yang namanya kemalasan, mager. Yang pertama, saya mau kasih kita batasan yang jelas. Malas gerak atau malas atau kemalasan kita jangan campur adukan sama yang namanya istirahat, betul ya? Pak Nana, Pak Saiful, saya juga orang. Kalau udah capek harus istirahat. Apakah itu disebut malas? Tidak. Karena Tuhan pun mengharuskan kita untuk istirahat kalau sudah capek. Makanya Tuhan bilang apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu, Yesus ngomong ya, Yesus yang ngomong nih. Hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Betul ya? Jadi memang Tuhan ngajarin kita kalau capek bekerja, istirahat. Lah, kejadian kemarin artis yang meninggal, kenapa? Sopirnya ngantuk. Ya, makanya kalau ngantuk tidur, bukan minum kopi. Obatnya ngantuk cuma satu saudara, tidur. Gitu ya. Ya, kemarin saya dengar ada penjelasan, ada namanya microsleep. Jadi microsleep itu orang tidur selama 30 detik tapi nggak sadar. Gitu. Ya, obatnya ngantuk satu-satunya cuma tidur. Bukan minum kopi atau makan. Kalau makan akhirnya melar ke samping. Gitu ya. Nggak nyinggung kalau melar ke sampingnya. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita batasi dulu nih. Kemalasan itu, mager itu bukan dalam rangka istirahat. Saya pun kalau misalkan ngoding, bikin aplikasi capek, jalan-jalan dulu, refreshing, makanya kita butuh refreshing. Bukan seperti itu ya, jadi Tuhan pun menyuruh kita istirahat, Tuhan pun menyediakan waktu untuk istirahat. Ya. Terus yang kedua, ada banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa bekerja itu gak penting. Wah, kita kan hidup karena iman. Bahkan ada yang secara ekstrim ngomong kerja itu enggak alkitabiah. Ada yang beranggapan bahwa bekerja itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, dengan kasih Kristus saya katakan itu tidak benar. Wah, tapi ada pasalnya ini. Mas bro, ada pasalnya. Apa pasalnya? Coba buka Mazmur 127 ayat 2. Ini yang sering dipakai sama orang-orang nih untuk membela diri. Dengan argumentasi seperti dia ngomong gini, Mazmur 127 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Berarti tidur aja dong. Apalagi ada banyak orang yang tidak mengenal kekristenan. Ngomong ayat ini sebagai mencap orang Kristen pemalas. Dan dengan kasih Kristus saya bilang, jangan mensalahartikan ayat ini. Karena hermeneutika Alkitab kita nggak bisa ngambil ayat sepotong-potong. Kita harus lihat keseluruhan Alkitab. Gitu ya. Wah, berarti dikasih dong pada waktu tidur, bukan. Jadi ayat ini ngomong gini loh. Kalau kita capek, kita istirahat. Tuhan akan memulihkan tenaga kita, betul? Ada yang tidur habis itu semakin capek, ada ya. Kalau tidurnya posisinya gak jelas, gak enak, itu biasanya semakin capek. Tapi Tuhan izinkan kita supaya tidur, supaya kita memulihkan tenaga kita. Supaya kita besok paginya kita bisa beraktivitas
kembali. Bahkan dalam Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11, Rabi Saul atau Paulus ngomong gini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3. Ini Paulus juga yang ngomong. Jadi dalam Alkitab tidak disuruh kita tidur malas-malasan, enggak. Bahkan Rasul Paulus ngomong gini. Yang sudah ketemu katakan amin. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang, perhatikan, yang tidak tertib hidupnya. Dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Nah, artinya bekerja itu alkitabiah. Nah, saya mau katakan begini. Bekerja yang saya maksud di sini bukan kayak seperti saya misalkan gini. Bukan jangan persempit pikiran kita bahwa bekerja ini maksud harus jadi pegawai negeri atau harus masuk kantoran, tidak. Bekerja ini meliputi seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Ngerti? Ya. Jadi bekerja di sini jangan selalu konotasikan dengan kayak orang pergi kantor atau misalkan jadi bos atau punya usaha, bukan hanya itu. Jangan persempit pikiran kita. Bekerja yang dimaksud ini adalah seluruh aktivitas kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam dan terbit lagi terus seperti itu. Apa yang kita kerjakan? Ya. Jadi yang saya maksud di sini konteksnya adalah apa yang menjadi aktivitas kita. Oleh karena itu saya katakan orang yang punya aktivitas atau orang yang bekerja sebenarnya itu adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Yesus sendiri ngomong, Bapakku pun masih bekerja, makanya sampai saat ini saya juga bekerja. Bekerja itu atau aktivitas kita sepanjang hari itu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Yang kalau kita lakukan secara totalitas, saya yakin setiap kita di tempat ini akan menikmati berkat Tuhan. Berkat apapun, bukan hanya yang namanya berkat jasmani ataupun materi. Makanya ada gerakan yang namanya do it yourself, DIY. Kalau kita gabung ke klub-klub mobil ada DIY. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Supaya apa? Nambah keringat, menambah gerakan. Ya kan gitu ya. Misalkan mau buat kipas angin, dia bikin kipas sendiri. Ya kan beli alat-alatnya. Jadi cari-cari kerjaan. Ada yang seperti itu. Itu termasuk aktivitas. Makanya saya bilang jangan kita konteksnya sempit dulu ya. Kita coba open mind kita bahwa bekerja di sini selain bekerja adalah aktivitas kita sehari-hari. Orang yang percaya yang menyadari kebenaran ini pasti saya yakin di tempat dimanapun bekerja akan mendapatkan tempat atau punya tempat yang khusus. Saya sedikit cerita. Pada saat saya bekerja di Tanjung Priok, waktu itu saya kena hukuman disiplin. Di dalam hukuman disiplin saya nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja dalam arti yang berhubungan dengan pelayanan kepada pengguna jasa. Apa yang saya lakukan? Saya ditempatkan di tempat yang dalam tanda kutip yang pegang kerjaannya semua sudah ada. Nah kita dasarnya orang suka kerja. Saya ngerecokin satu persatu. Mas ada yang bisa saya bantu nggak? Mas ada yang bisa saya bantu nggak? Atasan saya lihat, nih anak bukannya diem-diem baik tapi kok malah ngerecokin orang yang ngerecokin saya minta kerjaan gitu loh. Mungkin karena saya terlihat terlalu aktif saya diginiin, serak sini. Kamu mau kerja kan? Oh iya Pak, siap Pak. Karena saya stres Pak kalau gak ada kerjaan, masa ke kantor terima gaji buta kayak gitu ya. Akhirnya saya tahu gak, jadi waktu itu saya di tempatnya nih, kamu ada tugas baru, apa itu? Kamu lihat itu kontainer yang belum terbuka, ini kan harusnya kan diperiksa. Kamu cari tahu nama pemeriksanya, catetin nama pemeriksanya, kamu cari tahu, panggilin satu persatu. Saudara bayangkan, tapi saya lakukan. Itu saya kena hukuman disiplin saudara. Jadi orang ngelihat kita sebelah mata. Saya kerjakan, sampai detik saya kerjakan. Suatu saat pimpinan saya, kepala kantor itu ngomong gini, anak ini bagus, anak ini mau kerja. Karena dimanapun dia ditempatkan dia kerja. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita mau punya hasrat untuk selalu bekerja, orang akan lihat. Cerita lagi, selama minggu ini saya sibuk. Sibuk kenapa? Kebetulan ada Direktur Jenderal Bea dan Cukai datang ke kantor. Jadi persiapannya macam-macam, pakai karpet merah lah, apalah. Satu hal saya dikasih tugas apa?
kamu bertanggung jawab untuk, karena kita Zoom-nya kan meeting hybrid. Ada yang di lokasi, ada yang pakai Zoom. Kamu harus pastikan mic yang dipakai Direktur Jenderal itu bagus, terdengar jelas, ini semua siap. Sama kamera, kita masih kurang kamera. Jadi kamera 2 ini saya pinjam. Waktu hari Rabu Kamis, saya bawa ke kantor. Saya setting semuanya berjalan dengan baik. Ini kegiatan ini saya selalu lakukan. Pokoknya kalau ada kegiatan yang hybrid pasti saya dipanggil. Padahal itu bukan tugas dan fungsi saya di kantor. Di kantor saya itu masih punya tugas yang lain. Tapi kita mau kerjakan. Karena orang tahu kita kerja. Orang tahu kita punya kemampuan di situ. Nah, saya mau kita semua pagi hari ini ada 2 batasan itu. Yang pertama tadi ya. Jadi bukan karena kita kelelahan. Bukan juga kita dengan ayat Alkitab yang ngomong, oh enggak, kita kan diberkati saat tidur. Enggak. Tuhan ngomong, kamu kerja. Kamu harus punya aktivitas. Karena Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus pun masih bekerja. Nah, pagi hari ini saya sudah kasih batasan yang jelas di situ. Saya mau ada 3 hal yang saya mau sampaikan terkait kemalasan. Sebelum kita buang, kita harus tahu kemalasan itu apa sih? Seperti apa sih? Yang pertama, kemalasan itu bukan dosa melakukan, tetapi dosa karena tidak melakukan. Ya, poin yang pertama, malas itu dosanya bukan karena melakukan, tetapi karena tidak melakukan apa-apa. Nah, mengapa disebut dosa tidak melakukan? Ada orang malas itu melakukan apa-apa? Enggak kan? Pokoknya bangun tidur, pokoknya mboh apa dikerjain, pokoknya gak jelas. Gak melakukan apa-apa. Gak punya outcome atau gak punya hasil jadi. Nah, saya mau kasih contoh. Kita buka Yosua 18. Saya mau kasih contoh. Saya sudah cerita tadi, ada banyak orang yang karena malas tidak menikmati berkat Tuhan. Ternyata terjadi juga bangsa Israel. Yosua 18 ayat 2 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Yosua 18. Saya bacakan. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat ketiga. Sebab itu perhatikan, berkatalah Yosua kepada orang Israel, kepada yang 7 itu. Ngomong begini. Berapa lama lagi kamu bermalas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan. Saya sedikit mundur sedikit ke belakang mengenai cerita kenapa ada kasus seperti ini. Jadi begini, waktu Musa mati, Yosua penggantinya, betul? Nah, waktu Yosua hidup ini, dia ngomong, waktu itu ada perbatasan di antara sungai Yordan, jadi kan menyeberang sungai Yordan. Nah, waktu menyeberang sungai Yordan ada wilayah yang waktu itu sudah ditempati sama suku Gad. Jadi suku Gad sudah minta sama Musa, tolong berikan tanah yang di seberang sungai Yordan ini kepada kami. Kami akan jadikan milik pusaka kami. Musa setuju, oke, kamu di sini. Nah, sisanya itu menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Ya, masuk ke tanah Kanaan. Nah, sewaktu itu hanya 4 suku, Gad, Manase, Efraim, dan Yehuda, yang sudah memiliki tempat dan mau berperang. 7-nya ngapain? Bermalas. Dia gak ngapa-ngapain. Padahal Tuhan sudah janji, itu negeri punyamu. Tetapi mereka tidak goyang, tidak ada action, tidak ada aktivitas apa-apa di sana. Makanya Yosua tegur, kamu yang 7, kamu ini kapan kamu bergerak? Ayo bergerak, kita semua akan bergerak. Padahal apa? Sewaktu mereka melewati sungai Yordan itu, ke-4 suku yang sudah punya tempat itu ngikut juga loh. Suku Gad waktu itu ngikut karena mereka tahu, saudara-saudara saya masih mau memperebutkan wilayah mereka, saya harus bantu. Suku Gad ikut. Tetapi yang 7-nya ngapain? Bermalas. Bukankah berkat Tuhan itu disediakan buat kita? Betul, setuju. Berkat Tuhan kesehatan, finansial semua setuju. Tuhan sudah siapkan. Tapi bisa gak berkat Tuhan kesehatan kita rasakan kalau kita gak olahraga? Gak bisa. Kalau saya olahraga tapi dalam mimpi, itu buat tidur namanya.
ya? Bisa gak kita rasakan? Kita mau kaya, tapi bangunnya siang. Ya habis. Dulu pernah ada gini saudara, saya sedikit mengenai ekonomi ya. Dulu pernah ada isu bahwa waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur mau dijadikan satu ke Indonesia Tengah. Saudara tahu maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya? Sekarang saya tanya, Singapura itu ikut waktu Indonesia Tengah, Barat atau Timur? Singapura. Ikut waktu Tengah. Dia lebih maju 1 jam daripada kita. Nah kita itu diketawain sama orang Singapura. Kita masih pakai baju, masih mandi, orang Singapura sudah depan komputer, lihat bursa saham. Kenapa? Jam 7 kita baru bangun, di sana mereka sudah jam 8 sudah depan komputer. Mereka lebih cepat bangunnya. Makanya jangan katakan Singapura lebih maju, betul kita harus akui. Dengan jumlah penduduk yang kecil mereka jadi maklar terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Kita jam 6, jam 7 masih kucek-kucek mata, mereka sudah kerja. Makanya waktu itu pernah ada, waktu itu 2008-2010 saya di Batam kerja, dibilang begitu, akan disatukan, jadikan satu, semua waktu Indonesia Tengah, supaya sama. Jadi masalah bursa saham kan sangat ini ya, beda beberapa menit aja itu saham bisa turun naik, orang jual beli, trading apa semua kan gitu. Bayangkan. Ya gimana kita mau merasakan seperti itu. Sama seperti bangsa Israel. Ternyata yang menjadi penyebab mereka apa? Malas. Malasan mereka sendiri. Saudara, kata malas yang dipakai di Alkitab itu saya nggak ngomong bahasa Ibrani-nya karena percuma juga kan saya nggak ini. Jadi kata malas dalam Alkitab lebih tepat diartikan berhenti lalu nggak berbuat apa-apa karena terbuai dengan kenyamanan. Bagi mereka menyeberangi sungai Yordan sudah masuk tanah Kanaan. Mereka sudah mulai hidup dalam zona nyaman. Makanya mereka malas bergerak. Sekali waktu Yosua tegur, hei yang 7, kamu semua malas semuanya. Ada dibandingkan, kalau kita mau bandingkan, baca cerita sebelumnya, di ayat sebelumnya di Yosua ini, ada hal yang menarik. Siapa yang gak kenal sama Kaleb? Ada yang gak kenal Kaleb? Ada yang tahu Kaleb siapa? Salah satu dari ke-12 pengintai. Dari 12 yang pengintai yang disuruh sama Tuhan Yesus, 2 yang balik dan mengatakan untuk Tuhan ngomong kita bisa rebut. Siapa? Yosua dan Kaleb. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Kaleb menghadap sama Yosua. Yosua, siap dan? Saya sudah berumur 85 tahun. Tapi kekuatan saya masih kayak 40 tahun lalu waktu kita mengintai. Berikan saya tempat yang di sana, yang paling banyak hutan itu, yang paling banyak orang yang tinggi-tinggi. Dia minta tempat yang namanya Hebron, Kiryat Arba. Nah saudara tahu, si Kaleb ini dari suku apa? Dari suku Yehuda. Dia ngomong, kasih saya tempat yang itu. Saudara tahu kenapa tongkat kerajaan itu diberikan kepada suku Yehuda? Karena dia punya mental, gak malas. Dia punya mental, kasih gue yang paling susah. Saya pasti bisa, karena kenapa? Tuhan udah ngomong, itu berkat saya. Dia datang kepada Yosua ngomong. Dan kasih saya yang itu dan. Loh itu kan yang paling berat. Itu raksasa-raksasa tinggal di sana. Nah, apa-apa Tuhan udah ngomong, kasih saya. Umurnya Kaleb waktu ngomong itu 85 tahun. Dia ngomong 40 tahun yang lalu kita bareng-barengan. Dan Tuhan sudah ngomong, tempat itu yang sudah dijanjikan. Saya mau rebut sendiri. Dikasih sama Yosua. Oke, fix kamu yang kesana. Itu mental yang punyanya Kaleb. Mental yang gak mau malas-malasan. Pagi hari ini kita belajar. Kaleb 85 tahun itu masih aktif. Aktif ngapain? Perang, bekerja. Memperebutkan apa yang menjadi bagiannya. Memperebutkan atau menyiapkan apa yang menjadi berkat Tuhan buat dirinya. Hidup dengan iman berarti bukan hidup tidak perlu bekerja atau cukup hanya berdoa. Tuhan betul akan memberkati kita orang-orang yang percaya. Namun perhatikan, janji Tuhan tidak terjadi bila kita hanya berpangku tangan. Bila kita hanya gak ngapa-ngapain.
Makanya dosa kemalasan itu dosa karena nggak ngapa-ngapain. Berkat Tuhan, perhatikan, perlu disambut dengan tangan yang giat dan rajin. Amsal 12 ayat 27. Kita buku sama-sama. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap apa? Buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang coba lihat samping kanan kirinya. Ayo rajin sebut. Ayo rajin. Haleluya. Oke, poin kedua. Kalau kita sudah lihat bahwa kemalasan itu dosa yang gak melakukan apa-apa. Yang kedua, kemalasan itu bukan saja gak melakukan apa-apa seringkali. Tetapi kemalasan itu juga adalah sikap apatis. Ya, kemalasan ini bukan tidak beraktivitas tetapi juga berarti dalam keadaan apatis. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian gini, apatis itu apa sih? Apa sejenis apa? Makanan atau apa? Nah gini ya. Saya dulu kalau waktu saya masuk Bea Cukai kan kita ada kayak semi militer pelatihan gitu kalau nggak salah sebulan lah. Jadi kita digembleng kayak militer gitu ya. Pelatih kami dari Kopassus. Nah selalu dia sebut gini, kalian semua jangan yang ada yang apatis. Kita dalam hati apatis itu apa gitu ya. Nah apatis dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu ngomong gini. Apatis adalah sikap tak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Ya, saya baru. Jadi waktu kalian jangan bersikap apatis, artinya gini. Jangan mbalelo sendiri. Mbalelo itu apa ya? Ngerjakan sesuatu yang sendiri. Kalau temannya disuruh baris, dia malah jongkok, itu namanya apatis. Ya, jadi dia itu punya kesibukan sendiri. Jadi nggak peduli sama sekitarnya. Nah, tanda-tanda orang apatis itu beragam. Mulai dari kurang semangat, sulit berkomitmen, sulit juga konsisten. Itu orang apatis. Ya. Nah, lawannya kata apatis itu apa? Agresif. Nah, ada sebuah cerita yang menunjukkan gini ya. Orang agresif itu biasanya menikmati berkat Tuhan. Salah satu contoh, kita buka ya. Orang yang agresif ini, jadi kemalasan itu identik dengan sifat apatis. Yang harus kita lakukan, agresif. Markus 5, kita buka, ayat 25 sampai 34. Ada sebuah cerita menarik, ini contoh orang yang agresif, sangat agresif. Saya nggak bosan-bosan ngutip cerita ini karena ini nih, kunci keberhasilan seorang Kristen meraih berkat, kesembuhan, mujizat. Ini nih. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan, Markus 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perhatikan, sekarang saya mau tanya. Kalau perempuan ini apatis, Yesus datang, dia gak berbuat apa-apa. Perempuan ini rasakan kesembuhan tidak? Kalau perempuan ini diam saja, Yesus lewat, siapa sih? Ada rasakan kesembuhan? Tidak ada. Seringkali kita bersikap apatis yang menyebabkan kita tidak bisa menerima berkat mujizat. Berkat yang melimpah dari Tuhan, amin. Seringkali ini loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mencoba bersikap agresif. Perhatikan perempuan ini. Perempuan ini berani, agresif. Dia mendekat, dia terobos. Yang namanya orang berkerumpun, dia terobos. Dia agresif. Dia pegang jubah Yesus. Saat itu terjadi kesembuhan. Yesus yang sadar ada kuasa. Toleh-toleh, ini siapa ini? Yesus itu teriak. Jadi kalau digambarkan di film, Yesus teriak, "Hei, siapa yang pegang-pegang saya?" Muridnya bilang, "Yesus, ini banyak orang. Pasti banyak yang sentuh-sentuh." Enggak, ada yang keluar. Orang ini agresif sama saya. Sampai dia pas dipegang, ada kuasa keluar. Perempuan itu takut. "Maaf guru, saya yang memegang." Perhatikan. Jangan sampai kita bersikap apatis. Apa jadinya kalau perempuan ini malas menghampiri Yesus? Gak sembuh. Apa jadinya kita kalau kita gak rajin, kita bersikap apatis? Kita tidak bisa menikmati kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan. Yang Tuhan sudah berikan, saudara. Berkat kelimpahan kesehatan Tuhan sudah berikan. Terkadang kita aja yang malas menyambut. Terkadang kita aja yang apatis, cuek. Harusnya kita lebih agresif. Sama seperti perempuan ini. Dia merasakan kesembuhan. Dia merasakan mujizat. Kenapa? Agresif. Berkat Tuhan gak pernah disia-siakan sama dia. Pagi hari ini kita yang sekolah. Ayo, yang S, yang sarjana. Jangan jadi MA belakangnya ya apa? Mahasiswa abadi. Kuliah kok 8 tahun kan gitu ya. Kemana aja hello. Gitu. Ayo kuliah selesaikan kalau perlu 3 tahun, kalau perlu 3,5 tahun. Selesaikan dengan hasil 3,5 ke atas ya kan. Jangan juga 2, saya pernah bercerita lucu gitu. Jadi tuh saya di Batam saya kuliah. Kuliahnya itu universitas terbuka. Iya kan? UT gitu kan. Saya kadang-kadang kalau UT itu kadang saya bilang universitas terkutuk juga ini. Ya. Soalnya waktu saya kuliah itu semester pertama IP saya 1, IP kok 1, gitu. Karena kuliahnya online. Tiba-tiba ujian aja gitu. Jadi waktu itu belum kayak daring sekarang ya. Pokoknya tiba-tiba 6 bulan ujian aja. Ujian jawabnya apa, bawa apa gitu ya. Jangan kayak gitu saudara. Kita yang kuliah, ayo selesaikan cepet-cepet. Kalau perlu setelah kuliah 3,5 tahun, kalau masih ada dana, lanjut lagi S2. Kalau perlu cari beasiswa, sekarang pemerintah itu banyak menyediakan beasiswa, LPDP namanya. Banyak disiapkan. Ayo, jangan kita harus agresif itu seperti itu saudara. Sudah tahu kita kuliah S1, saya mau lanjut S2 saya pengen di Australia. Cari beasiswa, browsing, agresif. Kita yang kerja agresif. Kita yang bekerja baik itu di swasta, pegawai negeri, ayo agresif, bantu. Saya sudah cerita tadi ya, saya benar-benar loh kalau di kantor itu semua bidang saya bantuin. Bidang P2 mau adakan acara, kami butuh vendor. Vendor buat apa? Panggung tinggi sekian, ini sekian, sama nanti kualitas audionya ini. Oke, saya bantu. Bukan tugas saya bagian yang lain. Anak humas, Kak kita mau bikin podcast tapi gak tahu beli alatnya. Oke, gue bantu beliin alatnya. Saya bantu settingkan, saya ajarin. Ayo agresif, bantu di tempat kerja kita supaya orang tahu. Orang ini mau kerja, orang ini gak malas. Kita bisa dipakai terus. Orang yang bersikap apatis, yakin dan percaya, akan diserbu sama yang namanya kekurangan dan kemiskinan. Amsal 6 ayat 11, kita buka. Ya, kita sudah belajar yang pertama tadi, gak bikin apa-apa. Yang kedua, bersikap cuek atau apatis. Kebalikannya kita harus bersikap agresif. Amsal 6 ayat yang ke-11.
Ayat yang ke-10 dari 10. Mundur lagi, 9. Nah, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-10. Bangun tidur, tidur sebentar lagi, mengantuk, melipat tangan sebentar, lalu untuk tinggal berbaring, ayat yang ke-11. Lihat, maka apa? Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang. Ya. Makanya gini, saya setuju loh sama pemerintah Kota Makassar yang melarang. Jadi ya kan ada perdanya sekarang ya, kalau kita memberi kepada pengemis, kita juga dihukum. Saya setuju. Harusnya dia sudah mulai bekerja. Harusnya orang yang produktif, dia bisa cari kerja apa kek. Harus bisa punya aktivitas. Ya. Makanya jangan sampai nanti kemiskinan kita ini terus kita salahkan Tuhan. Tuhan, janjimu katanya kelimpahan, kok aku masih miskin? Ya mbok kamu tidur terus. Bangun, ngantuk, tidur, bangun, tidur, ngantuk. Ya. Ini yang harus kita buang. Ayo kita bersikap agresif. Apa yang bisa kita kerjakan, kita temukan dengan tangan kita kerjakan. Poin yang kedua, jangan bersikap apatis, bersikap agresif. Poin yang ketiga, kemalasan, sikap malas itu sama saja dengan membuang-buang waktu. Nah, kenapa saya katakan membuang-buang waktu? Pada saat kita nggak ngapa-ngapain, bukankah waktu itu terbuang? Adakah kita bisa mengembalikan waktu? Nggak bisa. Amsal menulis ada 2 yang nggak bisa dikembalikan. Pertama, apa yang keluar dari mulut. Yang kedua, waktu. Ada yang bisa kembalikan waktu? Nggak ada yang bisa. Penggunaan waktu penting. Kenapa? Waktu kita terbatas. Ada sebuah film yang dulu bagus banget. Jadi setiap orang yang punya waktu, jadi waktu itu dijual belikan, waktu hidup. Jadi tertulis di tangannya, kalau punya waktu kapan, 2 abad bisa, 3 abad bisa. Jadi bisa tuker-tukeran, jadi dia bisa ngasih waktunya sama orang. Ada film kayak gitu saudara. Tapi saya gak bahas itu. Jadi kita lihat, Yakobus 4 ayat 14 itu ngomong, waktu kita itu hanya sekejap. Muncul kemudian lenyap. Makanya penggunaan waktu, kalau kita malas-malasan, kita buang-buang waktu. Yakobus 4 ayat 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Yakobus 4 ayat 14. Mundur 13 dari 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, atau di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Perhatikan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus menggambarkan hidup kita seperti itu. Bayangkan kalau waktu kita dipakai untuk malas-malasan, untuk sesuatu yang gak produktif. Berapa banyak waktu yang Tuhan berikan yang kita buang. Bagi pengusaha, time is money. Bagi kita orang Kristen, time is grace. Waktu adalah kasih karunia. Berapa banyak kasih karunia yang kita buang kalau kita malas-malasan. Perhatikan, kita hidup di dunia karena kasih karunia. Waktunya kita terus produktif. Waktunya kita terus memakai kehidupan kita untuk sesuatu yang produktif. Kalau kita melihat sebenarnya gini ya. Kemalasan itu salah satunya itu inline. Inline dengan apa? Kebodohan. Kenapa saya mau katakan inline dengan kebodohan? Amsal 6 ayat 36 itu lucu. Lucu tapi sebenarnya keras. Dia ngomong apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Manusia kok disuruh belajar sama binatang. Keras gak? Keras saudara. Saking kerasnya dia ngomong, pemalas kamu belajar sama binatang loh. Bukan belajar sama guru, belajar sama binatang.
Kenapa? Efesus 5 ayat 5 sampai 16. Kenapa saya katakan orang yang malas itu orang yang bodoh, inline atau berbanding lurus sama kebodohan. Ya ada pepatah kalau dunia mengatakan apa? Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ternyata Alkitab juga ngomong demikian. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini hari yang jahat. Artinya kita disuruh menggunakan waktu dengan arif. Tidak membuang-buang waktu. Mana mungkin kita yang sudah hidup dalam kasih karunia, yang moto kita adalah time is grace, kita buang-buang waktu untuk karena kita malas. Nah pagi hari ini kita harus belajar menjadi orang yang arif yang pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pergunakan waktu, jangan malas-malasan. Karena malas-malas itu gak produktif saudara-saudara. Gak ada outcome, gak ada hasil. Hidup bijaksana itu melibatkan penggunaan waktu dengan cermat. Makanya tadi saya katakan, yang namanya kemalasan itu selalu berbanding lurus. Kemalasan naik, kebodohan juga naik. Makanya gini saudara, Bapak Ibu, kalau pernah lihat kalau orang pemalas, dia akan selalu mencari alasan dan membuat drama. Banyak banget alasan dan dramanya. Amsal 22 ayat 13 ngomong gini, si pemalas akan berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Padahal gak ada apa-apa di luar. Banyak aja alasan yang gak mau keluar rumah. Ya, banyaknya seperti itu. Kemudian pemalas itu akan melakukan sesuatu dan merasa akan selalu diperbudak. Karena kenapa? Melakukannya dengan terpaksa. Dia lupa bahwa kasih karunia yang Tuhan telah berikan, time is grace. Kalau orang mengerti time is grace, dia akan melakukan segala sesuatu dengan efektif. Kalau bisa dipercepat, ngapain diperlambat? Kalau dulu kami bea cukai yang dulu, kalau bisa dipermudah, ngapain kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, kan gitu ya. Kalau sekarang enggak, sudah berubah. Kita harus percepat kalau bisa dipercepat, karena waktu. Berapa banyak pengusaha, kalau kita gitu ya, berapa banyak pengusaha yang karena, jadi kita punya namanya dwelling time. Dwelling time itu waktu kontainer keluar, masuk Indonesia sampai dengan keluar dari pelabuhan. Itu berapa lama, kita dihitung. Jadi semakin turun, dulu pernah 2 minggu, sekarang 3 hari sudah bisa keluar. Percaya sama saya. Jadi semakin baik. Pemalas akan selalu menunda-nunda. Kata kuncinya apa? Sebentar. Habis sebentar dilakukan dengan nanti ya. Nah itu ciri-cirinya. Disuruh dia akan ngomong sebentar. Kemudian nanti. Pemalas juga akan menganggap dirinya lebih pintar daripada yang lain. Ada Alkitab ngomong. Amsal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Jadi memang kadang-kadang orang malas itu susah dikasih tahu, wajar ya. Kenapa? Karena lebih menganggap dirinya lebih pintar, wajar. Ya. Maka saya katakan tadi, kita orang Kristen, waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Manfaatkan waktu kita. Ada lagunya itu bagus. Apa? Waktu gunakanlah waktumu. C. G. Gunakanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku.
sungguh, sungguh indah. Ini lagu lama saudara. Ya, waktu masih kecil sering dinyanyikan sama ibu gembala ini. Makanya hafal. Ya. Saudara perhatikan. Dalam perumpamaan talenta di Matius 25 ayat 26. Ada satu hamba yang gak melakukan apa-apa. Dan Tuhan tegur dia. Dia bilang apa? Hai hambaku yang jahat dan malas. Saudara perhatikan, satu talenta itu sama satu berkat yang Tuhan berikan tapi kita gak gunakan. Tapi kita gak ngambil, tapi kita gak dapat. Kenapa? Karena malas. Hamba yang tidak mengerjakan apa-apa itu dalam perumpamaan tentang talenta. Itu sudah membuang waktu yang adalah grace atau kasih karunia dari Tuannya. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Ada 3 poin pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, dosa kemalasan. Itu dosa karena gak melakukan apa-apa. Dosa kemalasan itu salah satunya kita bersikap apatis. Harusnya kita agresif. Yang ketiga, dosa kemalasan itu sama dengan membuang-buang waktu. Membuang kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Yang harusnya kita pakai. Kita gak pakai. Kita gak jadikan itu sesuatu yang efektif. Bagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita buang segala kemasalan kita. Mari kita jadi agresif. Kita belajar dari seorang Kaleb. Yang dia menghadap Yosua, dia ngomong, kasih gua yang paling susah. Kasih gua yang paling menantang. Saya kerjakan. Makanya Yehuda menikmati berkat Tuhan. Apa? Tongkat kerajaan tidak pernah lepas dari keturunannya. Siapa keturunannya? Daud. Habis Daud ada Salomo. Turun kepada Yesus. Orang yang rajin akan menjadi raja. Akan dilihat orang. Akan menjadi contoh. Ada banyak referensi di Alkitab yang menjelaskan tentang kemalasan, akibat-akibatnya, apapun itu. Tapi yang terpenting pagi hari ini, buang segala perilaku buruk yang membuat kita tidak dapat menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Amin. Coba lihat, tengok lagi kanan kirinya, bilang ayo rajin. Amin. Saudara, ingin diberkati? Ingin diberkati? Pengkhotbah 9 ayat 10. Tampilkan. Sekali lagi, saya ngomong masalah ini bukan jangan sampai kita terkotak bahwa berarti hanya orang yang kerja kantoran. Enggak. Apapun yang kita temui, kita bicara tentang aktivitas kita. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ini teguran untuk malas. Sambil kita sikap menyembah, saya mau cerita sedikit. Suatu kali ada ada cerita sedikit saja. Ada seorang anak dan ibu. Anaknya pemalas banget. Ibunya suatu kali ditempa sama kemiskinan. Disuruh anaknya, kamu kerja. Kamu cari kerjaan apa kalau kamu keluar rumah. Suatu kali anaknya karena gak bisa kerja, dia pergi kerja. Dia dapat pekerjaan. Karena anaknya gak bisa kerja, dia beri upah sekeping. Sekepingnya dia cuma lempit biasa di bajunya. Uangnya jatuh, dia pulang gak bawa apa-apa. Ibunya bilang, gak apa-apa nak. Kamu besok harus tetap bekerja lagi. Cuman besok kalau kamu pergi, pulang bawa duit, itu kamu pegang erat-erat jangan sampai lepas. Oh siap, pergi dia. Kerja lagi, tetapi upahnya kali ini bukan uang. Apa? Dikasih anjing, papi. Anjingnya diremes erat-erat sambil di jalan pulang, anjingnya berontak. Dicakar, anjingnya lari.
dia pulang gak bawa apa-apa lagi. Ibunya ngomong, gak apa-apa nak. Tapi kamu besok kerja lagi ya. Oh siap, kerja lagi dia. Tapi besok kalau misalkan kamu pulang bawa, ingat yang kamu dikasih itu ikat baik-baik terus diseret pulang. Jangan kamu gendong. Iya siap. Besoknya kerja lagi. Gak dikasih papi, dikasih daging gede. Dia ikat saudara, dia bawa pulang diseret. Habis diseret. Ibunya geleng-geleng. Ya sudah gak apa-apa, yang penting kamu kerja anakku. Besok kerja lagi ya. Cuman besok kalau kamu dikasih ya, kamu panggul. Jangan diseret. Oh siap. Dia kerja lagi besoknya. Gak dikasih. Kali ini karena kerjanya bagus, gak dikasih daging. Tahu dikasih apa? Dikasih keledai. Sama dia keledainya digendong dibawa pulang. Nah, tempat dia jalan pulang, ada seorang yang kaya punya putri. Putrinya ini gak mau ketawa saudara Bapak Ibu. Dia gak mau ketawa. Susah ketawa. Dokter diagnosa ini orang harus ketawa supaya tetap hidup. Suatu kali anak ini pulang, dia gendong itu keledai di depan rumah. Ini anak yang putrinya itu ketawa terbahak-bahak. Nah, ini orang kok lucu. Harusnya itu keledai kamu yang naikin, kamu dinaikin keledai. Dia ketawa terbahak-bahak. Bapaknya kaget, dia buka pintu, dia lihat. Loh, anak saya ketawa. Apa yang bikin ketawa? Dia lihat anak itu gendong keledai. Terus dia panggil anak itu, sini kamu. Kamu siapa? Kok kamu begitu? Iya, saya disuruh mama saya kalau pulang harus diangkut, digendong. Saudara, apa inti dari cerita ini? Kalau kita rajin, apapun hasilnya, Tuhan pasti berkati. Mungkin awal-awal kayak gak punya hasil, betul? Ibunya lihat, ini anak kok bodoh amat, gak malas. Oh iya ya. Tapi pada saat dia pulang, dia sudah nikahin orang kaya. Hidupnya langsung diangkat oleh Tuhan. Orang rajin, orang yang gak berpangku tangan. Amin. Pagi hari kita belajar dari anak-anak itu. Dia punya niat. Pagi hari ini kita mau berubah. Pagi hari ini kita minta Tuhan lembutkan hati kita. Agar kita menerima firman Tuhan. Dan kita menjadi orang yang rutin. Amin. Kita siapkan hati kita, kita akan terima perjamuan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Untuk ditebus oleh curahan darah-Mu. Menang
roti dan anggur telah ada di tangan kita. Haleluya, mari kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi-tinggi cawan yang ada pada kita. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru bagimu oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Amin. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan, kemampuan. Amin. Untuk menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga kami tetap kuat dan kokoh di dalam Engkau Tuhan. Materaikan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bahkan tubuh dan darah-Mu Amin. akan menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami mampu untuk Amin. menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini, tidak satu pun yang terlewatkan berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Semua diberkati oleh Amin. Tuhan. Segala kuasa sakit penyakit yang mungkin sedang kita hari ini, kami tolak, kami patahkan segala kuasa sakit penyakit. Nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam setiap pribadi Amin. kita. Kekuatan menjadi bagian dalam hidup kita bersama. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami telah bersatu dan telah bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sambil kita siapkan, nanti akan ada yang sampah-sampahnya kita, bekas perjamuan, nanti kita akan ada yang mengumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan karena biasa banyak semut di sini saudara-saudara. Ya kita siapkan persembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Kami serahkan biar persembahan kami berbau dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa yang siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan, amin. Puji
dapat bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ya, kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Oh, 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 haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya pengumuman untuk ibadah untuk sepekan. Nanti paling hanya untuk hari Kamis atau hari Rabu juga ada ya, latihan untuk anak youth, anak pemuda. Hari Jumat ada pemuda di tempat ini sama jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada latihan, jam 3 sorenya ada doa di pastori. Kemudian hari Minggu kita akan kembali lagi beribadah di tempat ini. Nah, setelah acara ini nanti ada beberapa orang yang akan tinggal untuk kita bicarakan mengenai Natal. Nah, yang berikutnya saya jemput mungkin ada yang baru pertama kali hadir dengan kasih Tuhan. Angkat tangan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Mungkin yang sekitarnya boleh kasih salam yang terbaik. Selamat datang ya. Jadi mungkin baru pertama kali datang merasa orang asing ya. Tapi yang kedua kali pasti sudah jadi keluarga. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama kita juga berdoa, kita tumpang tangan. Dari tempat duduk kita tumpang tangan, kita doakan buat yang baru hadir. Tuhan, kami mengucap syukur buat jiwa baru yang Tuhan telah berikan di tempat ini. Berikan selalu kerinduan untuk selalu beribadah di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami dapat bertumbuh bersama di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kehidupannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat datang ya. Jangan lupa besok beribadah lagi. Ini kemarin ikut juga youth kalau nggak salah. Jadi sebenarnya hitungannya udah 2 kali. Ya, kemarin Youth Games kayaknya termasuk yang paling banyak comengnya kalau nggak salah ya. Nah, yang berikutnya jemaat yang berulang tahun khusus dewasa, jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan November. Ada? Silakan maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Ibu Gembala dan mendapat bingkisan. Anak sekolah minggu udah dikasih di bawah, belum ya? Belum. Oh, anak sekolah minggu juga boleh kalau mau naik ke depan. Yang berulang tahun sepanjang bulan November. Untuk dewasa juga silakan. Sepanjang bulan November, jangan malu-malu. Tenang aja, nggak akan ditagih dengan adakah. Tenang aja. Kita nggak ngomong adakah, nggak gitu. Iya, silakan maju-maju. 15 November, pokoknya dari tanggal 1 sampai dengan 30 November menghadap ke jemaat. Siapa lagi yang ulang tahun di bulan November? Silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Oh, ternyata Dev ulang tahun. Jadi Dev ini ulang tahun minggu depan tanggal 15. Berarti boleh pertanyaannya adakah gitu ya? Dia sama 15. Oke. Kita arahkan Ibu Gembala akan mendoakan, kita arahkan tangan kita sama-sama ke jemaat yang berulang tahun. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan November. Engkau berkati, Engkau urapi, apapun pekerjaan mereka dalam pekerjaan, dalam studi, Engkau selalu memberkati. Keluar masuk pintu rumahnya, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan terjadi. Yang masih kecil Tuhan, Engkau berkati biar dia semakin tumbuh kembang dan semakin dekat dengan Engkau. Dalam pekerjaannya Engkau memberkati Bapa. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan November. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Amin, haleluya. Nah, untuk ke depan, pengumuman saja untuk ke depan, perkembangan kas gereja kita akan tempel di pengumuman di depan. Ya, karena ada masukan dari salah satu jemaat, dari beberapa jemaat yang meminta agar perkembangan kas juga disampaikan ke jemaat. Nah, kalau kita sampaikan satu persatu di sini mungkin kebanyakan waktunya. Jadi nanti akan dipajang di papan pengumuman di depan ya, nanti akan ditempel. Lalu kemudian ada tambahan lagi. Saya kira sudah ya, balik. Ada tambah lagi. Nah, untuk yang di pelayanan Pak Kato jangan lupa di belakang masih ada amplopnya, atau silakan langsung komunikasi sama Ibu Budi juga boleh. Karena kita terus menyokong pelayanan kita di Pak Kato. Kalau tidak ada lagi, saya jemput jemaat bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang kuasa banget. Selesai beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Kami telah menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan menguatkan iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Agar kami tidak bermalas-malasan lewat berkat kami Tuhan. Kami tidak bermalas-malasan lewat talenta yang kami punya Tuhan. Bahkan kami tidak bermalas-malasan dengan napas kehidupan yang Tuhan beri secara gratis dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berikan cuma-cuma dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anaknya Tuhan, istrinya Tuhan, bahkan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yang sakit dipulihkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah iman dikuatkan dalam nama Yesus. Dalam tubuh dan darah-Mu ada kekuatan Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Berkati
berkati anak-anak mereka, berkati sisi pastor yang ada Tuhan, bahkan sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini, bahkan di rumah masing-masing berkati kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha kami Bapa, dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, yang saat ini mungkin mencari pekerjaan, Tuhan adakan pekerjaan dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, boleh menempati posisi-posisi yang penting Tuhan. Kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan berdoa untuk kota kami Makassar Tuhan. Kami ada di kota ini Tuhan, kami tempatkan di kota Makassar ini Tuhan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi berkat di kota ini Tuhan. Bahkan berkati pemimpin yang ada Tuhan, wali kota yang ada Tuhan, bahkan jajaran yang terkecil sekali Tuhan. Berkati mereka Tuhan ketika mereka melayani Tuhan. Kami boleh menikmati kota ini Tuhan, menikmati berkat di kota ini Bapak. Dan terlebih rinduan kami Tuhan, ada tuayan-tuayan baru di kota Makassar. Mereka boleh melihat Yesus dalam diri kami Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Yesus. Bahkan Sulawesi Selatan yang ada Tuhan berkati Tuhan. Di mana banyak hamba-hamba Tuhan di Sulawesi ini Tuhan, di Sulawesi Selatan Tuhan. Di pelosok-pelosok daerah sekalipun Tuhan, Tuhan tolong kebutuhan mereka Tuhan, adakan yang mereka butuhkan Bapak. Bahkan sidang jemaat yang dilayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Yang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa Tuhan. Satukan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, biarlah tetap dalam persatuan NKRI Tuhan. Berkati dengan limpah berkat-Mu Tuhan, menjadi bangsa yang besar Tuhan. Bangsa yang makmur dan adil Tuhan. Kami boleh ada di bangsa ini Tuhan, biarlah kami juga menjadi berkat di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemimpin yang ada mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, bahkan anggota dewan di pusat dan daerah Tuhan, berkati kehidupan mereka. Ketika mereka dipilih oleh Tuhan, biarlah mereka mau melayani sungguh-sungguh untuk kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Kau selamatkan, yang mungkin saat ini Tuhan telah terhilang Tuhan. Panggil mereka kembali lagi Tuhan. Boleh sama-sama kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh menghargai Tuhan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh bertobat, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu yang mengajar untuk kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.